Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton, apa kabar? Semoga kita diberikan selalu kesehatan, urusan kita selalu dimudahkan, dan rezeki kita semakin dilancarkan ya. Baiklah, pada kali ini ada beberapa pertanyaan daripada teman-teman kita ini. Dari YouTube ada, dari IG pun ada ya, Facebook pun ada. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan tapi saya gabungkan jadi satu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, kalau kita balik ini, mana yang penting? Vaksin, tes PCR? Ada juga yang tanya tentang peduli lindungi, ada yang tentang EHA. Jadi di sini saya tidak sebutkan nama ya, karena pertanyaannya daripada beberapa orang dan pertanyaannya lebih kurang sama. Jadi mana yang penting? Vaksin kah? Tes PCR kah? Peduli lindungi? EHA? Ya, ini pertanyaan ini bagus ya, karena kalau kita salah langkah nanti kita pun susah kita jadinya. Yang paling penting di sini adalah tes PCR. Kemanapun kita pergi, apakah kita melalui kapal, pesawat, tes PCR ini wajib. Bahkan sekarang di negara kita Indonesia yang lagi maraknya tes CPNS itu untuk ujiannya itu harus tes PCR. Jadi tes PCR ini wajib ya. Sedangkan vaksin kelebihannya adalah kalau kita nanti sampai di negara kita Indonesia, itu nanti tidak akan dikarantina dan akan terus balik ke rumah sendiri. Tapi dengan syarat hasilnya negatif. Dan kalau peduli lindungi ini belum wajib ya. Kalau untuk penerbangan domestik di Indonesia itu memang sudah dipakai. Ada beberapa penerbangan yang diminta untuk mengisi atau menginstal aplikasi ini, dan juga nanti di dalam aplikasi ini ada EHA. Jadi diisi. Sedangkan kalau kita mau balik ke Indonesia itu belum diwajibkan ya, tapi ada di antara teman kita itu yang mengisi di bandara. Ada nanti petugas yang bagi kertas sama kita. Jadi yang paling wajib adalah tes PCR. Sedangkan tes PCR ini sebaiknya berapa hari sebelum keberangkatan? Ya, 3 hari sebelum keberangkatan. Contoh kita nanti penerbangan itu hari Rabu. Hari Isnin ini kita sudah harus tes PCR. Karena kita tes hari ini, keluar hari esok, Rabu kita bisa berangkat. Oke, itu udah dikira 3 hari. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi terbaik untuk pulang saat sekarang ini? Ya, kalau solusi terbaik menurut saya ya, saya masih pegang kapal laut ya. Karena kalau mau AirAsia dah sering batal. Ada teman-teman kita ini yang langsung booking terus dapat terus balik kampung. Tapi ada juga di antara teman kita yang sering batal. Jadi kalau AirAsia menurut saya belum lagi. Kalau maskapai lain ada tapi harganya itu wah juga, wah ya. Jadi solusi yang terbaik sekarang ini kalau bagi saya pribadi adalah kapal ya. Kapal laut, apakah di Pasir Gudang atau di Situalang Johor Bahru ya. Jadi janganlah kita menghabiskan duit untuk membooking tiket beberapa kali sampai 4-5 kali. Ada komennya itu sampai 4-5 kali. Kesal lah sama AirAsia ini. Ya, kalau udah sampai 4-5 kali, udah terbeli itu tiket Garuda kan. Okay. Jadi pulang saja melalui kapal ke Johor Bahru ya. Kita sambil jalan-jalan lah ke sana, ke Johor Bahru itu ya. Dan yang perlu diingat, kategori kita apakah kategori rekalibrasi atau tidak. Kalau kategori rekalibrasi, maka kita perlu bayar Rp500 kompornya. Tapi kalau kita masuk kategori non rekalibrasi, maka nanti hanya cukup tiket kapal itu dan tes PCR. Siapa itu kategori non rekalibrasi? Ya, permit kerja, visa ikut suami, visa ikut istri, dan juga itu IC merah. Ya, kalau balik nanti tinggal pesan tiket, sediakan tes PCR dan balik. Ya, itulah sahabat dan penonton sekalian, 3 pertanyaan besar ya. Mana yang penting? Vaksin, tes PCR, peduli lindungi, dan EHA. Yang kedua, tes PCR itu berapa hari sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga, apa solusi terbaik untuk pulang saat sekarang ini. Jadi itulah, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita urusannya selalu dimudahkan, dan taatilah SOP yang ada di sekarang ini, baik kita berada di Malaysia maupun juga di Indonesia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.